Pak Ustadz, apa? Coba baca Al-Quran Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran, Adam dan Hawa itu ditempatkan bersama-sama padahal mereka belum menikah. Dia bilang sama saya, berani kali kamu mengatakan Adam dan Hawa tidak menikah. Mereka menikah katanya. Saya tanya begini, Ustadz, kalau orang sudah menikah, saling memperlihatkan aurat itu sesuatu yang haram tidak? Tidak. Berarti boleh saling memperlihatkan aurat? Boleh, sah, karena mereka menikah. Kalau memang Adam dan Hawa itu menikah di dalam Al-Quran, kenapa setan menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat? Ya dulu nih, Karlina ini muslim atau apa nih? Muslim sejak lahir. Sejak lahir muslim, ya. Lalu tujuan Karlina naik ini ada apa? Ya sebenarnya ingin tahu aja apa kehebatan Tuhan orang Kristen dibandingkan Tuhan orang Islam. Oh begitu. Gitu doang sih. Kehebatan. Kehebatan itu dalam pengertian bagaimana? Ya kan namanya Tuhan itu harus ada kerajaan. Kan kalau di Islam itu kan ada al-mulk, artinya kan kerajaan. Jadi raja di atas raja. Raja di atas segala raja. Ya. Baik. Raja di atas segala raja, tidak ada sekutu yang berhak disembah selain Allah. Baik. Baik, berarti sebelumnya sudah pernah membaca Al-Quran, sebelumnya sudah baca sampai selesai, Bible juga sudah baca sampai selesai? Ya saya kalau ngaji ya baca Quran, pertama Iqra, terus Quran. Tapi tidak baca artinya? Ya ada sedikit yang saya pahami gitu. Sedikit, pantas masih Islam. Oke. Baik. Jadi masalah kehebatan ya gini. Jadi kalau kita membaca Bible dan juga membaca Al-Quran, keduanya itu sama-sama mengklaim bahwa dia raja segala raja. Di dalam Bible, Tuhan itu raja segala raja. Di dalam Al-Quran juga sama seperti itu. Malikin Nas, rajanya manusia. Itu sama-sama mengklaim. Betul? Ya itu menurut Islam surat apa ya, An-Nas. Ya, menurut Bible pun di situ juga raja segala raja. Menurut Quran pun raja segala raja. Cuman saya mau tanya nih, sepanjang Muhammad hidup yang mengaku-ngaku dia adalah utusan Allah, pernahkah sekali saja Muhammad melakukan mujizat? Ya karena Muhammad itu kan nabi, dia itu kan hanya ciptaan. Jadi kalau Allah tidak mengkehendaki dia mempunyai mujizat, ya dia tidak mempunyai apa-apa. Nah, sedangkan kita itu kalau ingin ya membedakan mana nabi, mana nabi-nabian, itu kan ada tandanya. Karena begini loh, nggak mungkin semua orang itu cuma ngaku-ngaku doang. Karena kalau hanya ngaku, semua orang bisa. Saya bisa ngaku jadi nabi, si Udin bisa ngaku nabi, si Tono bisa ngaku nabi, semua bisa jadi ngaku nabi. Tapi nabi itu kan ada tanda kenabiannya, yaitu berupa mujizat atau tanda ajaib. Musa punya tanda ajaib, ya kan? Kemudian siapa? Nabi-nabi punya tanda ajaib. Nah, tadi kamu kesini datang mau bertanya tentang kehebatan Tuhannya orang Kristen dengan kehebatan Tuhannya orang Islam. Nah, kita mulai dulu dari yang Islam. Coba, saya pengen tahu apa tanda kenabian Muhammad. Tanda ajaib bahwa Muhammad itu berupa nabi. Seorang nabi. Tahu nggak kalau bulan Rajab itu Rajab, kalau dia kan memperingati Rajab itu karena dia Nabi Muhammad itu pernah ditaikan ke 7 lapis langit pada bulan Rajab. Jadi tanda kenabian Muhammad bilang ada 7 lapis langit. Ya, Kayak legit doang, kayak legit itu legit. itu
kan kalau di Islam itu kan suka merayakan Isra Miraj yang itu apa memperingati Isra-nya Nabi Muhammad. Oh, jadi tanda kenabian Muhammad dia Isra Mi'raj. Iya, Siapa dia kan saksinya dia Isra Mi'raj? bisa, ya dia dinaikkan ke langit ketujuh. Iya, pertanyaan saya, saksinya siapa? Satu orang saksi yang melihat Muhammad Isra Mi'raj. Ya malaikat Masa mujizat ada di saksinya dalam malaikat? Begini loh, Kak Karlina. Namanya ada di dalam mujizat Al-Quran. atau tanda kenabian itu harus didemonstrasikan di depan banyak orang supaya orang-orang percaya. Betul? Contoh, saya kasih contoh. Ketika Musa melakukan mujizat, misal mujizat apa yang dilakukan Musa? Misalnya membelah laut Teberau di hadapan orang-orang banyak supaya orang-orang percaya bahwa Musa itu diutus. Betul? Nah, Muhammad tanda kenabiannya Isra Mi'raj, yang saksi nggak ada, ini gimana? Lagi pula begini, coba ya kita main logika nih. Menurut surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, malaikat naik menghadap Allah dalam satu hari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Tahu ayat itu? Tahu? Oke, kalau malaikat membawa Muhammad naik menghadap Allah selama satu hari yang kadarnya 50.000 tahun, berarti sampai hari ini harusnya Muhammad belum pulang. Karena perjalanan yang ditempuh Muhammad itu memang sehari memang. Dalam waktunya malaikat, dimensinya malaikat, tetapi di bumi 50.000 tahun. Berarti kepulangan Muhammad, waktu Muhammad pulang, sahabat-sahabat Muhammad, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, semuanya sudah jadi fosil. Gimana? Tapi di sini di dalam surat Al-Baqarah menunjukkan surat Al-Baqarah ayat 225 bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang mengurus makhluknya dengan tidak mengantuk dan tidak tidur. Hanya Allah lah yang memberikan syafaat dari sisinya tanpa izin Allah. Iya, itu kan klaim-klaim. Di dalam Bible juga ada seperti itu. Itu semua klaim gitu loh. Maksudnya contoh nyatanya itu kan dibuktikan dengan bagaimana dia melakukan mujizat dengan perantaraan nabinya maupun langsung, betul? Iya, maksud saya itu mau nanyanya masalah keesaan Tuhan orang Hari Kristen itu, keesaan sedangkan lah. kayak Aduh, ini yang dilayangkan mana sih? Tadi katanya kita membahas mengenai apa hebatnya. Nah, lalu kita membahas mengenai mujizat. Muhammad tidak punya mujizat. Satu-satunya mujizat Muhammad itu dia memiliki kekuatan seksual setara 30 pria. Itu mujizat Muhammad. Bahwa dia sanggup menggauli istri-istrinya dalam satu malam. ada ayatnya, tapi di Al-Quran nggak ada tuh, nggak pernah baca seksual Nabi Muhammad tentang seksual Kan gitu. saya bilang alasan kamu masih Islam, Karlina, karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Saya sudah sering bilang loh, kalau kamu mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam, satu malam aja, coba kamu nyimak sini dong, kamu ngeliatin apa sih? Gini Lina, Ini aku kalau kamu baca Al-Quran sungguh-sungguh, tuh, baca Al-Quran. iya, kamu kan tadi saya tanya, Iya, ketika kamu ngaji Lina, pernahkah kamu membaca artinya? Kamu bilang saya cuma bacanya sedikit artinya, betul? iya itu surat O- Al-Fatihah, Oke, surat Al-Ikhlas yang saya ngerti oke, arti-artinya, surat oke. Al-Falaq.
Ya, makanya gini saya tanya, berapa persen kamu baca Al-Quran itu kamu baca artinya? Ya, sebenarnya nggak perlu dengan artinya kan, karena Al-Quran Iya. itu Makanya saya bilang, alasan orang Islam itu tidak mengerti isi Al-Quran, karena ketika mereka baca Al-Quran, mereka tidak baca artinya itu apa. ya saya pernah baca dalam Al-Quran bahwa diharamkan memakan B2, tapi kan Di orang mana dalam orang Al-Quran Islam dilarang makan babi, di mana? ada, tapi dia bukan B2, dia bilangnya lahma hinjir. Itu Hinzir. artinya Nah, lahma. hinzir itu apa sih? Hinjir itu B2 itu, kalau Di mana di saya pernah Arab ada lihat babi? sih. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab nggak, Lina? Enggak, saya pernah baca di sini di Al-Quran ini. Maksudnya saya dulu pernah sih jadi TKW, tapi cuman saya kalau Oke, kamu pernah jadi baca-baca TKW di Al-Quran mana? itu, Pernah jadi TKW di Arab Saudi? iya, tapi udah lama sih. Iya, ada nggak di Cuman sana babi? pernah baca. Ada babi nggak di sana? Ya haram lah, nggak boleh. Jadi sana adanya Ini susah nih. Saya bukan tanya babi itu haram atau nggak. Ada nggak babi di situ hidup? Pernah ada hidup babi nggak di situ? nggak pernah ada, Nggak adanya pernah domba ada. kebanyakan. Bagaimana Muhammad dilarang makan babi sementara babi tidak pernah ada di hidupnya Muhammad? Itu sama kayak begini loh, sama kayak begini. Kamu pernah hidup di Kutub Utara, di Alaska, pernah hidup di Kutub Utara, Kutub Selatan? Nggak pernah. Nah, di situ Saya nggak ada di durian, nggak ada pohon durian tumbuh. Bagaimana melarang warga di Alaska makan durian sementara durian nggak ada? Kenapa khinzir itu diartikan babi? Ya, pernah baca dalam Al-Quran kan, saya itu pernah belajar sedikit demi sedikit bahwa lahma hinjir itu ya artinya daging B2 itu tidak diperbolehkan, itu diharamkan oleh Islam. Iya, yang saya tanya, kenapa Muhammad dilarang makan babi sementara babi nggak ada di situ? Ya, karena hewan-hewan yang dilarang itu disebutin, ya termasuk itu B2, terus hewan yang Gini loh, Herlina, di Indonesia ada yang nggak ada di Indonesia tapi ada di tempat lain apa? Contoh misalnya di Indonesia kan nggak ada apa? Aduh, apa di Indonesia ini yang nggak ada? Contohnya ya, saya kasih contoh semisalnya di Indonesia tidak ada salju, betul? ya nggak ada. Nggak ada. Kalau dikatakan, hai orang-orang Indonesia, janganlah kalian bermain salju. Buat apa orang nggak ada salju kok gimana? Ya itu kan beda babnya. Ini kan babnya menurut Al-Quran. Dan di sini Al-Quran Iya, tapi kita udah jelas. lompat kemana-mana. Begini saja, Lina. Coba kamu punya fokus nggak apa yang mau kamu bahas tadi dari awal? Soalnya kita udah lompat-lompat nih. Saya tadi minta Iya. tanda kehebatan Allah berupa mujizat yang dilakukan Allah, tidak ada. Tanda Muhammad itu bukan mujizat tandanya dia nabi. Tanda dia nabi itu berupa tompel. Makanya saya bilang Muhammad itu, Lina, kalau kamu mau membuka hati kamu ya, dia itu satu-satunya nabi yang paling aneh. Tidak ada nabi yang tanda kenabiannya itu berupa tompel. Cuman Muhammad nabi yang tanda kenabiannya berupa tompel. Setiap orang bertompel berarti dia nabi, itu menurut logika Muhammad. Masa tanda kenabian berupa tompel? Namanya tanda kenabian itu berupa mujizat. Contoh, dia bernubuat. Dia melakukan perbuatan tanda-tanda ajaib. Misalnya, orang buta bisa melihat, yang mati bisa dibangkitkan. Itu berarti bahwa dia itu diberi tanda kenabian. Nah, tanda kenabiannya Muhammad apa? Itu yang saya tanya. Coba kamu pikir tanda kenabiannya apa? Membelah bulan. Membelah Membelah bulan.
membelah bulan. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu orang-orang yang menunggu mujizat. Mau saya kasih ayatnya? Tapi ya udah, coba lihat mana. Baik, saya kasih ayatnya ya. Saya akan tunjuk ayatnya. Nih. Saya tunjuk ayatnya. Bahwa Muhammad termasuk orang-orang yang menunggu ya. Perhatikan. Kita kasih Al-Quran. Sebentar. Sabar ya. Di dalam Quran surat surat yang ke coba surat yang ke-10 ayat yang ke-20. Quran surat yang ke-10 ayat yang ke-20, coba buka. Surat apa? Bentar, saya bukakan saja dari sini ya. Quran surat yang ke-10 ayat yang ke-20. Itu ada di dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-20. Saya balik kamera saya ya. Ini banyak muslim kan sudah saya bilang mereka ini baca Quran nggak dibaca artinya. Makanya mereka tahu Muhammad. Mereka nggak tahu kalau Muhammad tuh nggak punya mujizat. Nih, saya bacakan ya. Ini surat Yunus ayat yang ke-20, betul? Iya, betul. Oke, saya bacakan. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan, mujizat dari Tuhannya? Ini Muhammad ini nggak ada mujizatnya. Ini loh. Kalau ada mujizatnya tidak mungkin ada ayat ini. Mengapa tidak diturunkan kepadanya, maksudnya kepada Muhammad suatu keterangan dalam kurung mujizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu sesungguhnya aku ini. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Sampai matinya Muhammad tidak punya mujizat. Gimana? Maaf ya. Karina? Ini kok banyak orang-orang kafir ya, celakalah terhadap orang-orang kafir yang tidak memahami Al-Quran. Justru yang tidak Berarti memahami yang tidak Al-Quran itu adalah orang Islam dan para ulamanya. Coba sekarang, menurut Al-Quran, kitab yang harus diimani oleh orang Muslim itu kitab apa? Pokoknya kitabku orang Muslim, kitab Al-Quran, apa ya, nabiku Nabi Muhammad, Robku Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ada nggak di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil? Ada. Ada. Apakah orang Islam mengimaninya? Iya, Islam mengimaninya, tapi tidak menyembah Isa sebagai Yesus. Lina, Kami disuruh beriman nggak kepada Taurat dan Injil? Yesus sebagai Isa. Ya, mengimani, tapi tidak menyembah Yesus sebagai nabi. Tidak sebagai Tuhan, hanya mengimani sebagai nabi. Menyembah sebagai Tuhan itu gimana Yesus maksudnya? Itu kan, kalau ya maksudnya yang disembah itu hanyalah Allah. Disembah itu maksudnya diapain? Allah itu tunggal, tidak ada lagi, tidak Iya, disembah itu diapain sih? Hanya tempat meminta. Jadi tempat meminta.
Ya disembah itu kita harus sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Berarti sujud itu berarti menyembah. Ya dengan cara Kenapa Allah malah menyuruh sujud kepada ya manusia? meminta, memohon ampun hanya kepada Allah. Ini katanya Berdoa sujud meminta menyembah, sekarang ampun memohon ampun. semuanya. Pokoknya Jadi semuanya percayalah itu teman-teman kita ya, orang Islam ini memang mereka ini Allah. tidak mengerti apa itu Islam agama, teman-teman. Ya. Bahkan ditanya menyembah Ya itu Islam apa, mereka nggak mengatakan tahu menyembah itu apa. Itu mereka nggak tahu. Lina, kalau misalnya saya tunjukkan kepada kamu di dalam Al-Quran, Allah menyuruh menyembah manusia gimana? Allah menyuruh menyembah manusia. Allah Ya. tidak menyuruh menyembah manusia. Iya, kalau Tidak misalnya ada. saya tunjuk sama kamu, Allah nyuruh nyembah manusia gimana? Coba lihat mana, pengen tahu nggak pernah Jangan baca? coba lihat, nanti saya tunjukin kamu. Kamu kan bilang Allah hanya menyembah hanya kepada Allah, betul? Betul. Kalau di dalam Al-Quran malah Allah sendiri yang nyuruh nyembah manusia gimana? Iya mana? Soalnya saya nggak pernah baca itu. Ya karena kamu Allah tidak pernah baca Quran dengan artinya. ini pengen tahu di surat mana sih? Ini kan surat Baik, saya Al-Quran tuh bukakan. tebal tuh. Memang ya. Tuh. Yang di mananya sih? Baik, saya tunjuk ya. Saya tunjukkan. Di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Al-Baqarah ayat yang ke-34. Al-Baqarah ayat 34. Ada di situ. Ada. Baik, saya balikkan ya. Ini Allahmu menyuruh sujud sembah kepada manusia nih. Herman yang nyata. Saya Herman. Saya tidak Herman ya, karena saya tahu bahwa mereka baca Quran nggak dibaca artinya. Sudah ada di layar saya. Coba kamu lihat. Coba kamu lihat. Oke. Surat Ini juga aku Al-Baqarah. lagi. Gimana? Iya ini ada. Oke, coba kamu yang baca di situ. Yang dari ayat 30 dulu ya. Oke, silakan. Langsung 34. Silakan. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Terus Dan 34. dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Terus. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Baik, 34-nya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan tak
Kenapa di sini Allah menyuruh sujud kepada manusia? Kan ini ada permulanya. Kan Allah itu kan Mulai Allah itu akrobat. ini Kamu dari bilang pertamanya nih. di dalam Quran hanya Allah lah tempat menyembah, nah, sementara di sini malah Allah nyuruh nyembah manusia. Gimana? Kalau Allah Surely. Gimana? ini belum ke bawahnya. Oh ya udah Kalau silakan, aku habisin. dan ingatlah kan ini kan Allah berfirman dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Tapir. Oke, berarti yang tidak mau sujud kepada Adam berarti tapir, betul? Ya tapi kan ini belum ke bawahnya. Mau dibaca sampai mana lagi? Mau sampai habis dibaca sampai Al-Fatihah, sampai Anas. Ya sudah lanjut, Ini- nggak apa-apa. Ayo lanjut, nggak apa-apa, kita turutin, yuk. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang jolim. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Ini Dan makin kami lama makin berfirman- malah lari kemana-mana nanti. Sekarang kita fokus ke sini. Nih, fokus ke 34 Ya, ini. ini kan tentang petunjuk Allah. Jadi kan Allah itu mau Iya, nyuruh yang mau apa saya aja. tanya sama kamu, bener nggak di sini Allah itu Allah berkuasa. menyuruh sujud kepada Adam? Yang dalam surat Al-Baqarah ayat 34 benar. Bener. Berarti yang tidak mau sujud kepada Adam musyrik, betul? Syirik, kafir, betul? Ya kan kafir itu bukan berarti tidak menyembah itu saja banyak. Oke, siapa yang disuruh sujud? Yang disuruh sujud siapa? Allah kan menyuruh malaikat bersujud kepada Para Adam. malaikat. Bukan malaikat. Iya, menyuruh. Para Iya. malaikat, oke. Yang disuruh sujud para malaikat, betul? Iya, betul. Terus yang enggan bersujud iblis, betul? Betul. Berarti iblis betul nggak? Karena iblis itu dia Sebentar, kan sebentar. Pertanyaan diciptakannya saya, dari ada nggak api. iblis disuruh sujud? Semua disuruh sujud sama Enggak, Allah. coba perhatikan, coba. Termasuk iblis. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat apa berfirman kepada iblis? Bentar. Dan ingatlah apa sih? Kami berfirman kepada para malaikat. Oke, berarti yang disuruh bersujud adalah para kumpulan para malaikat, betul? Betul. Nah, terus iblis disuruh nggak di sini sujud? Ya kan. Coba. Aduh, Kami mulai. berfirman kepada Yang disuruh sujud itu Mereka para itu kan- malaikat. Kemudian iblis enggan. Emang kapan iblis disuruh sujud? Makanya saya bilang, Maksudnya- Lina, seandainya kamu membaca Al-Quran, kamu baca artinya, kamu pelajari isinya sungguh-sungguh mendalam, besok pagi kamu panggil tukang loak. Halo? Halo? Bapak tukang loak, tolong besok diangkat buku-buku ini ya. Gimana? Tapi kan ini belum dibaca, ini sampai 39 aja saya baca. Nanti kan saya bisa jawabnya. Ini kan belum Oh ya udah, apa-apa kita ini. turutin. Yuk, kita baca 35-nya, yuk. Kita baca 35-nya. 35 udah, tinggal 36 sama Ayo 39. 36-nya baca yuk, 36-nya. Lalu keduanya digelincirkan setan dari surga dan keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain,
dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Terus 37-nya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Terus 38-nya ini ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Terus? Adapun orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terus? Itu dah. Terus di mana di Iya, sini itu. perubahannya dari apa yang kita obrolin tadi? Iya, itu orang-orang kafir tidak Iya, yang saya tanya tadi kembali ke ayat 34. Di dalam ayat 34, di mana di sini iblis disuruh sujud di mana? tidak ada. Tidak ada. Lagian Itu kan menurut Al-Qur'an di ayat yang lain, iblis itu sudah diusir dari dari surga. Ini kalau kamu baca Al-Qur'an di ayat Qur'an yang lain, iblis itu sudah diusir dari surga. Lalu bagaimana iblis bisa menggoda Adam lagi? Aduh, kalau kamu baca ayat yang lainnya, di Quran surat yang lain, iblis itu sudah diusir dia. Tapi kalau kamu baca lagi di ayat yang lainnya, iblis tiba-tiba ada lagi di surga. Tentang ini nih, apa ya, peringatan Tuhan kepada Bani Israel. Ngompat Tentang lagi. Karina, coba kalau ngomong itu fokus gitu loh. Kok lompat ke sana ke sini, lompat lagi, lompat Nah, ini ke kan- sini, lompat ke sana, gimana sih? Makasih Jembret, Bang Jembret, makasih. Gini Lina, kalau kamu baca di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu penuh dengan kontradiksi satu sama lain. Makanya kenapa kamu disuruh ulama-ulamamu baca Quran dalam bahasa Arab saja, terus nanti kamu dapat pahala, udah nggak usah dipahami. Karena mereka takut nanti kalau kamu baca artinya isinya beda satu sama lain. Kamu tahu nggak di dalam ayat Quran yang lain bahwasanya setan itu sudah diusir dari surga. Iya, ini ada di Quran juga. Oke, kenapa dia bisa menggoda Adam lagi di situ padahal dia udah diusir? Kan dia sudah berjanji kepada Allah bahwa akan menjerumuskan Iya, tapi bagaimana dia ada di surga lagi? kiamat. Ketika setan itu diusir, dia kan berjanji kepada Allah, aku akan menyesatkan manusia. Lalu dikatakan, baik, kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan, kan gitu. Pertanyaannya bagaimana dia ada di surga lagi, sedangkan dia sudah diusir. Iya, itu setan itu sudah ada di. Tapi gini, coba Lina, coba kamu lihat sini, jangan lihat Quranmu terus. Lina, Ini dengar. aku sambil baca. Gini, Nih, sambil gini. baca. Gini, kamu saya kasih tahu ya. 13 tahun waktu saya habiskan Iya. untuk meneliti Al-Quran. 13 tahun Cuma lamanya. 13 tahun aja kan. Kalau saya kan dari bayi, dari bayi Islam Kamu dari langsung, ya bayi saya membaca mempelajari. huruf Arab. Kamu tidak pernah melakukan penelitian terhadap Al-Quran. Yang umat muslim lakukan itu bukan memahami isi Al-Quran, tetapi membaca huruf-huruf Arab dengan indah. Itu yang umat muslim lakukan. Mereka membaca Tapi dan kan mereka tidak mengerti artinya. Katanya Ustadz Munzir Situmorang, kalian seperti keledai.
Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Ustadz Munzir Situmorang. Tahu Tapi pernyataan itu? iya, tapi kan di sini di Enggak, surat saya tanya Maryam dulu, kamu juga tahu nggak? bahwa Yang kamu tahu nggak pernyataan seorang Ustadz tentang orang Islam seperti keledai ketika membaca Al-Quran? nggak pernah dengar, nggak pernah Oke, baca. coba nih dengarkan ya, dengarkan nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tuh. Seperti keledai. Makanya saya bilang, umat Islam tidak mengerti Al-Quran karena waktu baca Quran tidak dibaca artinya. Makanya dia nggak tahu isinya berkontradiksi satu sama lain. Coba nih, masalah Adam nih. Coba nih ya. Setahu kamu Adam itu punya istri nggak? Adam Hawa, iya Hawa istrinya. Punya istri. Mereka menikah nggak? Kapan mereka menikahnya? Saya melihat dari Al-Quran tidak ada mereka menikah. Oke, baik nih. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana setan menggoda supaya mereka saling menampakkan aurat. Tahu nggak? Di mana, di surat mana? Baik, saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan. Di dalam Quran surat Al-Araf ayat yang ke-27, saya bacakan sama kamu, saya balikkan Boleh kamera saya saya. buka di Oke, Quran boleh, saya. silakan cek yuk. Al-Araf ayat yang ke 27. Coba cek di situ. Al-Araf ayat 27. Ini Muslim banyak yang murtad gara-gara ini. Kalau pakai akalnya, kalau pakai pikirannya, setelah baca ayat ini Muslim murtad. Coba. Sudah ketemu? Bentar lagi nih. Surat 27 kan? Al-Araf atau surat yang ke-7. 27 ayat 27 bukan. Ayatnya yang Ini ada ke-27. nih udah. Sudah ketemu? Iya, udah. Coba baca. Udah. Peringatan Allah terhadap golongan godaan setan. Hai Adam, Hai sesungguhnya anak Adam, kami bukan telah Adam. Oh iya benar. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat. Ayat 27 loh, Dan- 27. Ya tapi kan ini dari 26 nih, langsung Oh ya udah 27 baca kan. 26-nya. Yuk, kita mulai dari 26-nya, yuk. Hai anak Adam, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakailah pakaian pakaian yang indah. indah untuk pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Oke, 27-nya. Hai anak Adam, sekali-kali kamu dapat Janganlah ditipu sekali-kali. oleh setan. Janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Oke, sekarang Udah. saya tanya nih. Oke, di sini setan menggoda supaya Adam dengan Hawa saling memperlihatkan aurat, bener nggak? Iya, benar. Oke, pertanyaan saya, Adam dan Hawa itu suami istri nggak? Iya, suami istri. Oke, kalau suami istri sah nggak saling mempertontonkan aurat masing-masing?
maksudnya mempertontonkan aurat, ya sah aja. waduh. Gini. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Maksudnya ini Adam dan Hawa. Ia, maksudnya setan, menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Jadi, setan ini menggoda Adam dan Hawa untuk saling memperlihatkan aurat. Bagaimana mungkin setan menggoda mereka untuk saling memperlihatkan aurat sementara mereka suami istri? Ya ini kan perkaranya mungkin Adam itu kan belum menikah kan. Nah, tadi katanya Adam sudah menikah. Baik, saya balik dulu kamera saya. Nih. Di Saya balik dulu, sebentar, Gina. Tapi kan Jadi belum menikah menurutmu itu harusnya. Adam dan Hawa itu tadinya belum menikah? Iya, ini Terus kenapa mereka kan tadinya bersama-sama? diciptakan dulu. Kenapa mereka bisa Ya kan baru bersama-sama kalau penciptaan. mereka belum menikah? Ya kan baru pemulaian penciptaan manusia. Kan awalnya Adam dulu, terus Hawa. Oke, Adam kemudian diciptakan Hawa, tapi mereka belum menikah di situ. Ya belum langsung menikah. Oke, lalu setan menggoda mereka untuk saling memperlihatkan aurat, begitu? Iya. Oke, berarti berangkat dari ayat itu Allah dan Adam tidak menikah. Belum menikah, bukan tidak menikah. Oke, kapan mereka menikahnya? Di Al-Quran belum baca mereka menikah, kan tidak ada bacaan mereka menikah. Berarti Adam dan Hawa di dalam Al-Quran berzina keduanya, betul? Terus kapan mereka menikah? Coba kapan mereka menikahnya? Ya kalau kita ingin tahu, ya aku juga bisa pengen tahu itu kok Tuhan Yesus bisa ya Lompat dilahirkan. kemana-mana. Aduh. Ya, maksudnya kan ya, terus sih yang terus kapan saya mau nanya itunya tentang tentang Tuhannya orang Oke lah Kristen. Lina, gini, karena dari tadi kamu saya lihat itu lompat kemana-mana. Kamu dari A lompat ke B, dari B nanti lompat ke C lompat ke D. Ya karena kan ya saya pengen nanya-nanya aja, tapi kok Iya, nanti malah saya ke situ, nanti kamu lompat lagi. Setiap saya bahas satu tema, kamu lompat ke tema yang lain. Udah, kamu belajar dulu saja. Saya cuma pesan sama kamu. Saya cuma pesan, ingat pesan saya nanti. Dan satu saat kamu pasti datang ke sini mengiyakan perkataan saya. Jika kamu menghabiskan waktu kamu membaca Al-Quran, maksudnya membaca artinya, besok pagi kamu akan panggil tukang loak buat ngangkut Quranmu itu biar dibawa sama dia. Kayak gitu aja ya. Aku tetap beriman kepada Allah dan nabiku Nabi Ya, Muhammad. itu kamu berkata demikian karena hawa nafsumu dan karena ketidaktahuanmu. Kamu berkata seperti itu karena kamu tidak menggunakan daya upaya akal pikiran kamu untuk mempelajari Al-Quran. Kamu hanya mengandalkan hawa nafsumu. Gimana? Saya dulu pernah debat begini. Ustadznya bilang begini, kita di dalam agama Islam itu tidak dibolehkan pacaran. Haram, hukumnya pacaran haram. Saya bilang begini, Pak Ustadz, apa? Coba baca Al-Quran Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran, Adam dan Hawa itu ditempatkan bersama-sama padahal mereka belum menikah. Dia bilang sama saya, berani kali kamu mengatakan Adam dan Hawa tidak menikah. Mereka menikah katanya. Saya tanya begini, Ustadz, kalau orang sudah menikah, saling memperlihatkan aurat itu sesuatu yang haram tidak? Tidak. Berarti boleh saling memperlihatkan aurat? Boleh, sah, karena mereka menikah. Kalau memang Adam dan Hawa itu menikah di dalam Al-Quran, kenapa setan menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat?
Kalau setan menggoda saling menampakkan aurat, pasti terhadap dua pasang orang yang bukan pasangannya. Contoh. Kamu istri dari Udin misalnya. Ya kan? Bertemu dengan suami orang lain. Kan bukan pasangan nih. Kalian bukan pasangan kan? Terus kalian saling memperlihatkan aurat. Nah, itu pasti kerja setan. Setan menggoda kalian supaya kalian saling menampakkan aurat. Karena kalian bukan pasangan yang sah. Bagaimana mungkin suami istri saling menampakkan aurat, tetapi mereka digoda oleh setan saling menampakkan aurat? Makanya saya bilang sama ustadz-ustadz yang bilang, dalam agama Islam gak boleh pacaran. Suruh baca ayat itu, baca ayat itu. Kenapa Allah menempatkan Adam dan Hawa secara bersama-sama sementara mereka bukan pasangan? Berarti itu dalilnya bahwa di dalam agama Islam boleh pacaran. Ya udahlah, besok kan kamu datang lagi ke sini, ya. Begitu ya. Nanti kalau sudah mendalami Al-Quran, oke? Ya. Oke, terima kasih Lina. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati, tapi dipikirkan dengan pikiran, ya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, oke? Ya. Oke, terima kasih Lina ya, saya turunkan. Saya cuma pesan sama kamu begini sebelum saya turunkan. Kalau kamu ikut Muhammad, ya, alamat kamu itu adalah kepada kegelapan. Kenapa saya katakan kepada kegelapan? Karena Muhammad sendiri dia berada di dalam kubur. Sementara kalau kamu mengikut kepada Yesus, kamu akan mengenal terang. Karena Yesus berkata, Ya, akulah jalan dan dengerin kebenaran, akulah terang dunia. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Allah, Tuhanku, aku hanya mengikuti perintah Allah, Tuhanku. Kamu Jika itu Allah mengikuti memberi- perintah Muhammad. Tuhan kamu Kepada itu Allah. Muhammad yang ada di kuburan. Man asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Iya, Muhammadar kamu nggak Rasulullah. ngerti itu apa yang kamu ucapin itu. Apa Artinya apa aku arti asyhadu anna itu? bersaksi. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa Apa tiada bersaksi Tuhan itu selain ngapain? Allah. Bersaksi itu bahwa yakin dan bersaksi. Yakin kok bahwa bersaksi? Enggak, bersaksi itu apa sih? Bersaksi itu bahwa saksi itu ya seperti saksi itu ya saksi. Seseorang gimana yang sih? melihat, betul. Bersaksi, menyaksikan. Iya, menyaksikan bahwa itu Muhammad melihat itu langsung, Tuhan betul. Allah. Iya, bersaksi aja pokoknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi. Lina, Karlina. Allah. Seseorang yang bersaksi adalah seseorang yang melihat, betul. Ya ada lah yang melihat, itu kan ajaran kami, ajaran asyhadu alla ilaha Oke, illallah. dibawa dulu lah. Ini sakit kepala kalau ngomong sama dia, ini sakit kepala dulu lah. Teman-teman sekalian. Oke. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbangnya setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sikala nama sikala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga udah langit ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan Dalam nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.